Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gue. Kali ini gue mau ngebahas gimana caranya ngedeploy aplikasi yang udah kita bikin kemarin ke Heroku. Jadi Heroku ini adalah sebuah cloud service ya yang kita gunakan untuk ngedeploy aplikasi kita. Jadi aplikasi kita itu bisa berjalan 24 jam di service cloud, tidak perlu berjalan di lokal lagi. Nah, tapi sebelum itu kita intro dulu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah ke codingan backend Twitter bot yang udah kita bikin kemarin ya. Ya ini mungkin bisa diimplementasiin juga buat server kalian yang dibuat juga dengan menggunakan Node.js dan Express gitu. Nah, di sini gue menggunakan use case-nya adalah Twitter bot yang kita bikin kemarin ya di playlist sebelumnya. Nah, di sini gue nggak ngerubah banyak codingan sih, cuman dikit aja. Nah, terutama gue ngerubah ini nih consumer key dan gini-gininya. Kalau kemarin itu kan di sini gue langsung masukin stringnya ya, string key-nya apa. Nah, sekarang gue menggunakan proses.env. Nah, tapi sebelum menggunakan proses.env ini, kita harus menginstal dulu si package-nya ini, si dpdsys-nya ya, .env-nya ini. Kita install di package JSON-nya, kalian install aja. Misalnya caranya biasa ya, yarn add.env gitu. Nah, udah setelah kalian install, udah sekalian require di sini. Nah, nanti baru bisa dipakai ini ya, proses.env-nya, consumer key. Nah, consumer key-nya ini ngambil dari mana? Nah, consumer key ini kalian harus bikin file lagi di root-nya project kalian, namanya .env ya. .env yang isinya itu adalah key yang kalian butuhkan di project kalian. Nih, kan kalian butuh consumer key secret, access token secret, sama si triggernya juga kalian dimasukin di situ gitu. Jadi kalian masukin di sini, kalian tulis di env-nya di file yang bernama .env ini, consumer key langsung aja sama dengan, terus langsung si key-nya ya, nggak usah pakai titik 2 atau petik 2 atau pakai string itu, nggak usah, langsung tulis si ininya, key-nya. Begitu juga dengan yang lain gitu ya. Ini ketika diimport di sini ya, dia akan kebaca sebagai string nanti. Terus si access token secret-nya juga, dan si triggernya juga ya, karena kita makanya coy, jadi ininya coy juga gitu. Nah, ini untuk di lokal ya, untuk di lokal. Kalau di lokal kan kita pakai env-nya yang ini gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, warnanya abu-abu. Ini karena gue get ignore ya. Jadi get ignore ini berfungsi untuk mengignore ya semua file yang kita inginkan agar tidak ikut ke deploy gitu. Nah, di sini gue mengignore si node module sama .env-nya. Ini .env ini nggak perlu kita deploy ke ini. Kita deploy ke Heroku nggak perlu ya, karena ini berisi data-data yang rahasia gitu kan ya. Takutnya nanti bisa ke ini gitu ya, kalau ikut dimasukin ke file project kita, diambil sama orang. Nah, terus apalagi yang berubah? Nah, ini jangan lupa juga dijadiin true. Kenapa dijadiin true? Yang seperti gue bahas sebelumnya, supaya dia langsung berjalan gitu ya, sinkronnya ini. Terus udah sih, nggak ada lagi. Oh, ini await-nya, di delete-nya ini gue tampung juga di responsnya di sini. Soalnya kalau nggak ditampung, ini kemarin kelewat ya, gue juga nggak tahu kenapa. Padahal udah di await, jadi ini kayak di skip gitu, tweetnya langsung ke delete. Nah, ini harus ditampung dulu si responnya biar berjalan normal. Jadi dia nge-tweet dulu baru nge-delete gitu. Dan selebihnya nggak ada sih. Oh iya, gue kemarin kayaknya ada yang kurang atau apa, gue nggak tahu sih, lupa. Jadi ini gue lupa nambahin, kan ini kita pakai media di sini ya. Nah, ini di sini harusnya ada, gue ngebuat variabel di sini media yang isinya itu attachment.media. Udah itu aja sih, nambahin satu garis ini doang. Gue nggak tahu yang sebelumnya aku nambahin ini apa enggak, belum gue cek gitu ya. Tapi kalian coba cek aja di codingan kalian, sama GitHub yang terbaru udah gue post juga, ada ini apa enggak. Kalau nggak ada ya tinggal tambahin ini aja gitu. Udah nggak ada lagi. Jadi
nambahin .env, terus udah nambahin ini, terus kalian jadinya makainya proses .env, lalu ininya juga ditampung dulu hasil dari delete-nya. Lalu oh ya, satu lagi terakhir adalah kita harus ngebuat proc file. Nih, file yang namanya proc file. Nah, proc file ini adalah kita tuh istilahnya memberitahu si Heroku ya untuk bagaimana sih cara menjalankan aplikasi kita ini gitu ya. Kita kan ngejalaninnya menggunakan Node spasi app.js ya kan. Nah, kita bisa bikin script yang namanya yarn dev. Jadi yarn dev ini dia bakalan nyari script yang namanya dev di package.json. Nih, package.json dev. Dia akan ngejalanin Node app.js gitu. Kalau ini kalian bikin Node app.js juga sama aja sih sebenarnya. Cuman ini gue jalaninnya langsung ngambil dari scriptnya gitu. Nah, udah kalau gitu. Nah, selanjutnya adalah gue udah bikin step-stepnya ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian bikin akun Heroku dulu ya. Caranya ya gampang lah, kalian login aja. Kalian ke webnya aja Heroku gitu, heroku.com. Nanti kan ada sign up ya. Kalian sign up aja seperti biasa. Nah, kalau udah sign up kalian login. Nah, kalau kalian udah login nanti hasilnya itu ke dashboard ya, langsung ke dashboard gini nih. Nah, di dashboard sini akan ada list project. Nah, kalau kalian baru bikin akun, otomatis projectnya nggak ada kan. Nah, berarti ini halaman kosong aja gitu. Nah, karena halaman kosong, jadi kalian harus bikin project baru dulu. Harus bikin project baru di Heroku-nya. Caranya adalah kalian tinggal klik new, terus create new app. Nah, di sini kalian terserah nih mau ngasih nama aplikasi kalian apa gitu ya. Misalnya nama aplikasinya Twitter Manifest, karena aplikasi kita itu buat Twitter gitu ya, untuk Manifest. Nah, udah ini kalian gak usah ganti ya, United States aja, terus abaikan aja, langsung create app. Nah, kalau udah kalian akan diarahkan ke halaman ini nih, halaman aplikasi kalian tapi di tab deploy ya. Nah, di sini udah dikasih tahu nih cara-caranya sama Heroku, gimana caranya buat ngehubungin project kalian ini ya ke Heroku, ke project kalian yang ada di Heroku yang di sini. Nah, caranya itu kalian harus Heroku login dulu. Nah, tapi kalian kan belum punya nih Heroku di komen di PowerShell kalian ya, atau di komen prompt kalian di sini di terminal kan kalian belum punya Heroku kan. Nah, jadi kalian harus nginstal dulu yang namanya Heroku CLI. Nih, install Heroku CLI sesuai dengan OS kalian gitu. Nah, gimana caranya nginstal Heroku CLI ini? Kalian cari aja di internet ya, install Heroku CLI gitu. Atau enggak, kalian gak usah cari, di sini aja. Di sini juga udah ada caranya install Heroku CLI. Kalian ke halaman yang tadi ya, kalian baca nih, install di Heroku CLI, download and install di Heroku CLI di sini. Kalian klik. Nah, nanti di sini akan dikasih tahu nih sama dokumentasinya Heroku gimana caranya nginstallnya. Nih, kalian klik ini aja, download and install. Nah, di sini akan ada pilihan-pilihan OS yang kalian perluin ya. Kalau kalian pakai Windows berarti kalian pilihannya yang ini gitu ya, 64 bit atau 32 bit. Kalau yang OS lain silahkan pilih yang lainnya gitu. Karena gue di sini menggunakan Windows, jadi gue menggunakan Windows yang 64 bit. Ini kalian klik aja, nanti akan akan mendownload file exe-nya gitu ya. Nah, itu kalian jalanin, kalian install seperti biasa, next aja. Gak usah di otak-atik direktorinya, gak usah diganti-ganti, next aja. Udah diganti. Terus kalau udah, kalian cek aja di sini gitu ya, which Heroku gitu. Nah, dia kasih tahu nih Heroku-nya itu ada di directory ini, C program files Heroku bin Heroku gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian ini belum ada, coba di close dulu terminal kalian, terus dibuka lagi terminal kalian, terus switch Heroku lagi. Harusnya muncul ini kalau misalnya installnya benar. Oke, kalau udah selesai, udah install Heroku, selanjutnya kalian login di Heroku-nya, login ke Heroku-nya, tapi loginnya bukan di web ya. Di webnya itu kalian login dulu.
Nah selanjutnya kalian login di terminal kalian gitu. Nah caranya menggunakan Heroku spasi login seperti yang disuruh di sini ya, Heroku login. Ini buat login di ini kalian. Karena gua udah login, jadi harusnya ini udah ke login sih. Press any key. Nah ntar ada message kayak gini ya, Heroku press any key. Kalian press any key apa aja, spasi gitu misalnya, nanti akan diarahkan ke web. Nah diarahkan ke web gitu ya. Nih login tuh udah Heroku CLI, kalian login. Nah udah logged in nih, you can close this page and return to your CLI. Udah di close aja. Nah terus kalian balik ke terminal kalian lagi. Nah di sini ada tulisannya berhasil login ya, login dan logged in as email yang gua loginin di web browser gua gitu ya. Karena web browser gua ini loginnya pakai akun yang email yang tadi ini, maka dia loginnya pakai ini gitu. Nah kalau udah login, kalian ikutin lagi ininya ya. Karena kalian udah di project kalian ya. Kan ini gua udah di project gua nih, backend / autobase Twitter ini kan projectnya udah di sini ya. Jadi ini bisa kalian abaikan CD ini. Nah terus selanjutnya adalah kalian harus membuat folder project kalian itu menjadi folder git ya. Karena sebelumnya itu kalian belum membuat folder kalian itu folder git gitu ya. Jadi kalian harus membuat folder kalian itu menjadi folder git gitu ya. Caranya adalah dengan git init. Karena gue udah membuat folder gue dengan git init gitu ya sebelumnya, makanya gue bisa nge-push ke GitHub gitu ya. Jadi gue nge-skip ini aja gitu. Kalau yang belum ya silahkan di git init dulu. Nah kalau kalian udah nge-git init, kalau gue pakai ini ya, kalau gue pakai terminal CMDR, itu dia akan ngasih tahu sekarang gitnya itu ada di branch master gitu. Gue nggak tahu kalau di terminal lain, kalau di PowerShell mungkin ada juga nggak tulisan masternya ya. Oke. Di project programming backend terus autobase. Nah kalau di PowerShell nggak ada nih git branch. Nah kalau nggak ada gini, kalian bisa ngecek nih pakai git branch. Nanti dia akan ngasih tahu nih yang dibintangin di master, berarti kalian ada di branch master gitu. Tapi kalau gue pakai ini ya, pakai terminalnya CMDR, dia akan ngasih tahu di sininya udah di master, branch master gitu. Nah kalau udah gitu kalian tinggal git init. Terus cara nyambungin project kalian ini cara nyambungin project kalian ini ke Heroku itu caranya adalah dengan Heroku git.2 remote -a, terus ini nama project kalian gitu ya. Kalian bisa kopas ini aja, langsung kopas aja ini ke project kalian, Heroku git remote. Jadi ini tuh untuk nyambungin gitu ya, untuk ngasih tahu sambungin dong project ini ke remote repo yang ada di Heroku gitu ya, dengan project namanya ini gitu. Nah terus kalau udah berhasil, dia akan ngasih tahu message gini, set git remote Heroku tuh ke sini gitu. Nah kalau udah, terus kalian tinggal git add ya. Itu artinya menambahkan semua perubahan yang terjadi di codingan kita ya, git add. Terus tinggal git commit gitu ya, git commit min m. Terus ini message-nya apa, petik 2 deploy Heroku, petik lagi. Ini message-nya gitu ya, terserah kalian message-nya apa. Kalau gue di sini message-nya deploy Heroku, terus enter. Nothing to commit karena nggak ada yang perlu gue commit ya, udah gue commit sebelumnya. Mungkin kalau kalian belum, nanti di sininya ada message-nya apa gitu yang di commit, nama file-filenya. Nah terus kalau udah ya, kalian bisa langsung git push Heroku master. Nah git push Heroku master ini itu berfungsi untuk
apa ya istilahnya, nge-upload lah, nge-upload codingan yang kalian udah bikin di sini ya, itu ke cloudnya Heroku gitu ya. Jadi codingan kalian tuh dipindahin ke sini semua, ke cloud sini semua, dan bisa dijalanin di sini. Tapi sebelum kita nge-push project kita ke Heroku, kita harus lihat dulu nih, kita itu kan make proses .env consumer key yang ada di .env kan. Nah ini kita makainya masih di lokal, jadi kita bisa pakai file ini. Nah sedangkan pas kita mau nge-push, ini kan di-ignore nih sama Heroku-nya, .env-nya di-ignore. Nah dia nggak akan tahu dong berarti ya proses .env consumer key ini yang mana gitu kan. Nah berarti kita harus ngasih tahu Heroku mengenai variabel yang kita butuhkan. Caranya itu di setting, kalian ke setting, terus kalian ke reveal config vars ya, config vars nih, config variables, kalian klik. Nah di sini kalian masukin ininya key yang kalian butuhkan gitu kan. Ada .env, ini kalian masukin aja semuanya satu-satu ya, kalian masukin, copy paste aja biar cepat. Add, terus ini kalian copy juga, terus ini kalian copy juga, terus kalian klik add ini ya, ini dia langsung ke save. Access token kalian copy, kalian copy jangan sampai salah ya. Add access token secret juga kalian copy, ini juga kalian copy, jangan sampai keikut nih ya ininya apa namanya, sama dengannya nih. Biasanya suka ada aja yang salah copy gitu. Sudah add, udah. Nah satu lagi ya triggernya coy. Nah jadi kalian kalau mau ngubah triggernya, nggak usah ngubah codingannya gitu, langsung aja ubah di config variable sini gitu. Kalian ubah triggernya apa, sekalian add, dah selesai. Semua variabel yang kita butuhin udah ada di sini semua, ke save di Heroku kita. Terus udah kita balik lagi ke deploy tadi ya. Nah berarti kan tadi udah ada ya berarti variabelnya di project kita yang di Heroku sini udah ada. Sekarang kita bisa nge-push nih, push Heroku master. Kita langsung aja Heroku push master, get Heroku push master, kita push. Nah nanti dia akan nge-build aplikasi kita gitu ya, sekalian install node modules yang dibutuhin ya sama package JSON kita. Nah selagi dia nge-build ini, kita sebenarnya di sini juga ada indikatornya ya, kalau dia tuh lagi nge-build nih, building in progress di tab overview. Nah nanti kalau misalnya udah berhasil, dia akan nih build succeed. Di sini juga udah selesai gitu ya, nih new branch master. Nah berarti aplikasi kita harusnya udah jalan ya di internet gitu ya, bisa diakses di internet. Kalau kemarin kita kan pas ngeran di sini kita harus ngebukanya pakai localhost kan, localhost 3000 gitu kan. Nah karena ini nggak dijalanin jadi nggak jalan. Nah karena ini kita udah ke deploy, cara buka aplikasinya gimana? Nah aplikasi kita itu punya domain. Nah itu kita bisa buka di sini nih, open app. Nah ini kalau kalian lihat itu di pojok kiri bawah ya, ada tulisannya kan Twitter manifest.herokuapp.com. Nah ini kalian klik aja, nih aplikasi kita udah jalan gitu ya di internet nih. Jadi kita nggak perlu ngeran di mana-mana lagi, nggak perlu ngeran di lokal. Aplikasi kita tuh udah jalan di internet, bisa dibuka secara publik gitulah ya istilahnya. Ini karena nama project kita Twitter strip manifest, jadi namanya Twitter strip manifest.herokuapp.com gitu. Nah sama aja kan, ini seperti yang kita jalanin di lokal, dia akan ngasih message ini nih, welcome to Twitterbot server gitu. Nah ini udah berhasil ya berarti ya. Nah ini tadi kan udah true ya, udah gue bikin true. Nah ini berarti dia harusnya udah jalan nih, udah jalan otomatis. Si bot kita tuh udah jalan otomatis di sini di Heroku kita. Nah karena gue pinginnya itu
selama per 3 menit ya, per 3 menit. Oh iya, BTW, sorry, kayaknya gue udah yang kelupaan deh. Ini kayaknya gua perbaikin gitu ya. Kemarin tuh kayaknya ini bintang ya. Si 0 ini masih bintang. Nah, ini harusnya jangan bintang, tapi harus kita tulis 0. Kalau nggak kita tulis 0 ya, nanti setiap dia kelewatan 3 menit, dia bakalan jalan terus per detik gitu kan. Itu bukan yang kita pengenin kan. Yang kita pengenin itu adalah jalan per setiap 3 menit aja gitu. Jadi ini kalian tulis 0 dulu. 0, terus ini bintang, setiap 3 itu artinya per 3 menit. Nah, ini artinya dia udah jalan nih, 206. Harusnya dia udah jalan sekarang. Nah, cara ngeceknya gimana sih? Dia itu udah jalan apa belum? Kalian bisa ngecek Heroku Logs ya, Heroku Logs. Ini buat ngelog apa yang terjadi di server kita. Kita lihat autobase center nih, execute at 19.06 ya. Ya ini kenapa 19? Padahal di sini jam 2 pagi. Karena dia pakai jam di yang server kita tadi kan di United States ya. Nah, di sana tuh jam 19 gitu. Tapi kita bisa lihat di sini menitnya pasti sama 06. Nah, ini 0 tadi kan 06 juga pasti sama gitu ya. Jadi dia udah ke-trigger nih. Tadi jam 0 di menit ke kelipatan 3 ya, 06. Ternyata nggak ada tweet yang perlu di-post gitu. Berarti udah berhasil jalan nih teman-teman sebenarnya. Nah, karena kita perlu ngebuktiin ya, bisa apa nggak sih ngepost gitu kan. Kita harus nyobain ya ngepost deh. Jadi ini ke akun gue, ini gue pakai akun yang lain, ngeposting ke akun Manifest buat gue ya, yang ini. Gue ngetes test message from bot with trigger, tadi triggernya coy namanya kan, coy. Udah, ini kita tunggu aja sampai di menit ke 9 berarti ya, menit ke 9 harusnya dia berhasil kalau misalnya udah bener gitu ya codingannya. Karena tadi terakhir yang ke trigger itu menit ke 6, berarti 7, 8, 9 kelipatan 3 ya. Kita skip aja videonya, langsung ke sini. Oke teman-teman, ini udah di menit ke 9 ya. Nah, ini kita harusnya kalau kita refresh, harusnya dia ada tweet baru di sini ya. Sekarang kita coba refresh. Nah, udah berhasil nih teman-teman. Nih, tadi kan gue ngirim message ke akun gue yang ini, test message from bot with trigger coy. Nah, saat menit ke-9 dia berhasil ternyata ngepost test message from bot with trigger coy gitu, teman-teman. Nah, ntar message yang ada di gua ini juga kehapus gitu ya. Ini tadinya ada, cuman udah kehapus karena algoritmanya memang seperti itu ya. Jadi setelah berhasil di-post, gua hapus gitu message-nya. Nah, sekarang dan ini juga bisa buat message yang pakai gambar gitu ya, pakai gambar. Ini gue delete dulu biar nggak nyampahin. Ini juga bisa pakai gambar gitu ya. Misalnya gue pakai gambar ini, terus ini gue kopas with trigger and image. Nah, ini ntar bakal ke trigger lagi di menit ke 12. Jadi mending kita skip aja langsung ke sini. Nah, oke teman-teman, kita udah di menit ke-12 ya, udah di menit ke-12. Ini kalau gue refresh harusnya dia ngepost tweet yang gue kirim di sini ya, pakai gambar gitu. Coba kita refresh. Mana sih, udah refresh belum? Belum. Kok nggak mau? What? Ada apa ini? Twitter. Nah, oke teman-teman, nih udah berhasil ya teman-teman ya. Udah berhasil ke post nih. Jadi ketika ada seseorang yang ngirim ke akun gue ini test message from bot Twitter with trigger and image coy, dia berhasil ngepost nih pakai image yang gue yang ini tadi. Oh, berhasil ya image-nya. Gitu teman-teman cara ngedeploy aplikasi ke Heroku gitu ya.
Nah, tapi ada yang perlu diingat juga ya teman-teman. Jadi si Heroku ini dia itu kalau kita pakai yang free tier ya, jadi kan ada tier-tiernya nih. Nah di Heroku tuh namanya Dino Hours. Dino Hours itu adalah apa namanya? Ya nama yang digunakan untuk si Heroku ini untuk ngedeploy untuk project kita nih. Nah gue nih saat ini menggunakan free dinos ya. Jadi free dinos ini dibatasin limitnya. Dia itu ada beberapa limit ya, salah satunya itu dino sleeping. Nah kalau pakai yang free web dino itu dia ketika aplikasi kita itu nggak ada traffic selama 30 menit ya. Traffic itu artinya yang ngehit API kita gitu ya, yang ngehit domain kita, yang hit yang ini nih, nggak ada yang ngehit ini selama 30 menit itu dia akan sleep. Nah ketika aplikasi kita itu sleep ya, worker yang ada seperti cron job itu juga ikut mati gitu ya, jadi nggak akan work. Nah jadi kayak gitu. Nah tapi sebenarnya ada caranya. Nah tapi sebelum ke situ gue pengen ngasih tahu limitasi yang lain, yaitu free Dino Hours buat yang free ya. Jadi buat yang free itu dia itu sebenarnya bisa run 24 jam gitu kan if needed nih. Tapi ya itu setiap 30 menit kalau nggak ada yang hit dia akan sleep gitu ya. Nah terus buat akun yang free juga nih, new accounts, itu dia cuman nerima 550 free Dino Hours per bulan ya teman-teman, per bulan ini mau 50 free hours. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-run aplikasi kalian 24 jam selama sebulan, itu misalnya 24 jam dikali 31 744 ya. Jadi kalian nggak akan bisa nih nge-run sebulan full, jadi pasti akan habis Dino Hours-nya. Tapi kalau kalian ngasih data credit card kalian ya ke Heroku-nya gitu, and you can verify your identity with a credit card for an additional 450 hours. Jadi kalau kalian ngasih informasi credit card ke Heroku ini, kalian dapat tambahan lagi nih 450 hours. Jadi totalnya adalah 9.000 ya, jadi total 1.000 hours teman-teman. Nah 1.000 hours ini cukup banget buat satu apps untuk bisa jalan 24 jam selama 1 bulan gitu ya. Karena 1 bulan itu sebenarnya cuma butuh 744 hours. Jadi cukup banget 1.000. Jadi kalau kalian ada 2 aplikasi yang pengen dijalanin dua-duanya 24 jam itu nggak bisa ya, karena ya jadinya 744 dikali 2 gitu kan, jadinya nggak bisa gitu. Jadi ini tuh segini itu untuk semua aplikasi kalian gitu ya, bukan untuk satu aplikasi doang. Jadi satu akun nih dikasih 1.000 untuk kalau kalian udah nambahin CC gitu ya. Nah jadi itu limitasinya. Nah untuk yang tadi ya, untuk yang sleeping ini, nah gimana caranya supaya nggak sleeping, itu sebenarnya bisa diakalin dengan menggunakan, ada orang yang bikin aplikasi ini namanya Caffeine deh, caffeine.heroku.com. Ini gue nggak tahu bikinan siapa. Jadi ini dia ngeping ya. Jadi istilahnya ngeping tuh yang ngehit ini kita tadi ya, ngehit web kita tadi. Your Heroku app every 30 menit, so it will never go to sleep gitu ya. Ini kalau kalian read more, dia ke halaman ya yang ini tadi ya, yang sleeping. Ini kalian bisa baca aja kenapa sleep gitu ya. Dan kapan itu sleep. Nah kalian di sini tinggal masukin nama aplikasi kalian gitu ya. Karena gue nama aplikasinya di sini Twitter Stripman Fest ya, kalian masukin aja ininya Twitter Stripman Fest ke sini. Di sini terus kalian I1 beta ini sebenarnya nggak perlu juga, nggak apa-apa sih. Kan kita udah bisa nih 24 jam sebenarnya nih. Ini I1 beta ini tadinya perlu karena tadinya itu kita harus sehari itu di limit ya, di replace 18 hours day limit. Jadi sehari itu cuma boleh 18 jam doang nih tadinya. Setelah itu kita harus di sleep dulu. Nah sekarang boleh 24 jam.
tapi ya terbatas sama ininya kita ya, Dino Hours-nya. Jadi ini sebenarnya nggak usah dicentang, ini langsung aja. Terus starting up, Heroku requires all of person to sleep. Nah ini sebenarnya enggak sih, kan udah diperbaharuin ya. Nih 2016 udah diperbaharuin. Makanya dia bilang di sini Heroku requires 6 jam, kan 6 jam. Jadi sehari itu kan 24 ya. 24 dikurang 6, 18 kan. Makanya dia bilang this replaces the 18 hours a day limit gitu ya. Jadi sekarang boleh 24 jam. Nah udah, tinggal kalian ini aja nih, give my app caffeine shots every 30 menit gitu. Udah deh kelar. Kalau kalian mau itu ngerubah, tinggal di remove aja ininya. Ini tinggal di remove. Terus kalian masukin ini. Ini kalian masukin di sini, kalian remove. Tuh. Udah, tinggal kayak gitu aja teman-teman sebenarnya Heroku ya. Jadi kalau yang free tier tuh ada limitasinya. Kalau kalian mau bener-bener yang bisa 24 jam ya kalian harus upgrade Dino type kalian. Caranya di sini. Caranya di resource ya, terus change Dino type. Nah, ini si Heroku tuh udah nyediain beberapa paket gitu ya. Ada yang free, ada yang hobi, ada yang profesional. Nah, kalau yang free ini dia ada limitasinya. Kalian bisa lihat di sini nih, more about pricing. Nih, kalau yang free dan hobi itu dia kita kan makanya yang free ya. Jadi kita gratis nih, 550 sampai 1000 Dino Hours per month. Kita pakainya yang ini sekarang. Jadi gitu, sleep. Ada sleepnya. Nah, kalau kalian mau pakai buat yang never sleep nih, kalian bisa sebenarnya pakai yang hobi ini. Pakai yang hobi ya nih. Never sleep, ada tulisannya nih never sleep. Jadi kalian nggak perlu pakai si kafein itu lagi tadi. Gitu. Ada hobi ini. Terus dia nggak ada limitasinya juga ya, Dino Hours juga nggak ada. Kalau ini kan ada nih 500 sampai 1000. Nah kalau ini kayaknya nggak ada sih, nggak ada tulisan di limit juga. Tapi dia bayar ya $7 per dino per month, per dino. Nah $7 itu kan USD to IDR berapa sih? Nah ini 100.000 ya per bulan kalau mau benar-benar ini hobi buat yang 24 jam tanpa Dino Hours gitu teman-teman. Nah udah kira-kira segitu aja tutorialnya. Udah bisa jalan juga ya ini gua. Twitternya kita tadi udah berhasil jalan ya. Jadi kalau kalian mau ngecek nih ya, wah ada error apa nih, kok nggak masuk ininya Twitternya, ya kalian cek aja di Heroku tadi, Heroku logs. Ntar kalian di sini bisa ngeliat apa aja gitu ya. Nah ini yang tadi ya, yang terakhir kita nge-tweet tadi terakhir ini. Nah, setelah itu dia nggak ada tweet lagi kan. Nih, not tweet post, notice post. Pada menit kelipatan 3 ya, 12, 15, 18, 21. Nah, ini muncul dari mana? Ini tuh muncul dari yang kita konsolok ini tadi ya. Nih, kita konsolok. Jadi kalian kalau mau munculin tadi harus dikonsolok di sininya. Nah, gitu teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu aja tutorial dari gua tentang cara deploy aplikasi Node.js Express kita ke Heroku ya. Nah, jika tutorial ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa juga buat subscribe channel gua ya, dan jangan lupa share video gua juga bermanfaat, dan jangan lupa like channel gua karena dukungan dari kalian sangat membantu perkembangan channel gua. Terima kasih dan bye.